Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, sore hari ini dapat menjumpai Anda kembali. Tentunya dalam hari Senin sampai Sabtu jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Kita berjumpa dalam program kesayangan kita, yaitu adalah Covid Talk on TV. Sebuah persembahan dari MCCC dan tentunya didukung penuh oleh TVmu itu sendiri. Akan menghadirkan banyak informasi ya pemirsa TVmu ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya informasi terkini atau berita terupdate dari COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi kira-kira kalau hari ini kita akan berbicara mengenai apa, Mirsa TVmu, bersama saya Arsika Wanita. Selama 1 jam ke depan ada insya Allah 2 narasumber yang akan membersamai saya ya, biar nggak sepi soalnya kan, biar kita juga nambah lagi kira-kira ada pengetahuan apa lagi hari ini tentang COVID-19. Nah, sudah bersama saya di studio ada Pak Dr. Budi Waluyo. Beliau merupakan Ketua Tim Pembuat Bilik Sterilisasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat sore. Selamat sore. Pak Budi, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Masya Allah. Ini pemirsa TVmu katanya langsung dari Solo ya Pak Budi ya? Iya, kebetulan kami Masya dari Allah. Solo, ngantar bilik juga ke SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Solo. Oke, ini menarik ini. Berarti baru saja sudah mengantarkan begitu Pak Budi ya? Dan kira-kira akan kemana lagi gitu ya Pak Budi ya? Iya, kebetulan awalnya teman yang mau ngantar, tapi kebetulan ada perintah harus mampir Jogja. Ya udah, Siap. antar ke Solo, kemudian sekalian kami ke Jogja. Seperti itu. Oke, siap Mirsa TVmu. Karena tema kita nih Pak Budi pada hari ini kita akan kupas tuntas terkait bagaimana sebenarnya inovasi gitu ya Pak Budi ya, dari teman-teman Fakultas Teknik dari Universitas Muhammadiyah Magelang ya, maksudnya ya, Magelang. Nah, temanya adalah bilik sterilisasi aman bagi manusia. Nah, ini kira-kira yang seperti apa Mirsa TVmu, kita langsung coba tanyakan. Insya Allah nanti juga akan ada Dekan Fakultas Teknik ya Pak Budi ya, Iya. dari Universitas Muhammadiyah Magelang, ada Ibu Yun Arifatul Fatimah PhD. Tapi masih menyusul, kita akan ngobrol dulu dengan Pak Budi di sini. Pak Budi, ini menarik Pak Budi. Ada bilik sterilisasi, inovasi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kalau boleh diceritakan dulu, ini awalnya kok bisa bentuk inovasi kayak gini nih, gimana Pak? Jadi pertama sekitar bulan Maret akhir kan rame tuh. Betul. Hampir semua desa, semua kampung, semua instansi itu membuat bilik sterilisasi, basisnya adalah cairan. Sampai waktu itu Waipol, Baiklin tuh habis kan di pasaran, di supermarket tuh habis kan gitu loh. Namun tidak selang lama kan ada edaran WHO dan juga Kemenkes, pelarangan tentang penggunaan sterilisasi berbasis cairan itu. Nah, kemudian kami dengan teman-teman mahasiswa, kemudian mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir tuh. Nah, kami diskusi walaupun kadang lewat WA, kadang juga lewat kopdar juga 2-3 orang, muncullah gagasan ozon. Ternyata ozon itu punya potensi untuk membunuh virus maupun bakteri maupun mikroorganisme yang lain kan seperti itu. Nah, diskusi panjang beberapa hari kemudian setelah kami diskusi sekitar 4 hari itu ternyata teman-teman ITS teman ITS itu meluncing kan seperti itu. Kita sempat kaget juga, kita keduluan nih kan gitu loh. Nah, namun demikian apa yang kurang dari teman-teman ITS? Nah, kami diskusi lagi kan gitu loh. Baik. Nah, kita coba analisis. Tanggal berapa itu Pak Budi? Kalau nggak salah 31 Maret 31 ya, Maret, 31 Maret itu kalau nggak salah teman-teman ITS itu launching di media di media online ada, bisa di-tracing. Nah, tapi waktu itu awalnya kita sudah semingguan berdiskusi. Nah, kami mencoba menganalisis ulang apa yang kira-kira bisa kembangkan, apa kelemahan yang teman-teman ITS sudah kembangkan kan seperti itu. Kemudian ada analisis dari salah satu kita, bener nggak dengan waktu yang hanya 10 detik, 15 detik itu semua permukaan tubuh dan semua permukaan pakaian itu mampu terpapar oleh ozon dan memastikan bahwa semua virus itu adalah mati kan gitu loh. Dengan berbagai bentuk yang tidak teratur ini kan gitu loh, sangat mungkin ada bagian-bagian tertentu yang lepas dari paparan ozon itu sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat yang dikembangkan teman-teman ITS waktu itu dia masih terbuka, jadi masih berinteraksi dengan udara luar, oksigen dari luar.
menurut saya efektivitasnya bagaimana ini kan gitu loh. Jadi bagaimana ozon itu tidak terkondisi bahwa yang di dalam ruangan itu ozon semua kan seperti itu. Nah kemudian dari diskusi lanjutan itu muncul ternyata ada substansi lain atau media lain yang mampu juga untuk membunuh virus yang non cairan. Waktu itu memang UVC, UV gelombang pendek. Nah selama ini memang UVC itu dipakai oleh teman-teman kesehatan itu untuk sterilisasi peralatan-peralatan medis kan seperti itu. Nah, tapi kami belajar lagi, untuk human atau manusia memungkinkan nggak? Atau makhluk hidup memungkinkan nggak kan seperti itu. Nah, dari diskusi itu kemudian muncul juga wacana baru, ternyata kalau sebuah permukaan tubuh itu sudah terpapar ozon, UV itu nggak akan bisa masuk. Sebagai contoh, matahari kita itu kan memproduksi ketiga ozon. Ketiganya dari UV ini, ada UV gelombang panjang, gelombang menengah maupun gelombang pendek. Nah, UV gelombang panjang itu 100% sampai ke permukaan bumi. UV gelombang menengah itu hanya 2-5% saja yang sampai ke permukaan bumi. Nah, UV gelombang pendek itu tidak akan pernah sampai ke permukaan bumi karena tertahan oleh ozon. Nah, kami berpikir dengan kemampuan UVC yang di beberapa literatur itu artinya untuk pembilasan, untuk mentuntaskan proses sterilisasi itu sebuah potensi kan seperti itu. Makanya di alat kami UV itu hanya untuk membilas di detik-detik terakhir, hanya 1-2 detik maksimal kan seperti itu. Nah, makanya yang kami kembangkan itu bilik sterilasi OZ+, jadi ozon plus UVC light itu kan gitu loh. Ya mungkin ini adalah UV OZ plus ozon plus UVC light itu kan seperti itu. Jadi ini malah kombinasi gitu ya Pak Budi ya antara. Jadi kita mencoba mengcombine ya, mensintesas antara kemampuan ozon untuk membunuh virus maupun mikroorganisme yang lain dan juga potensi kelemahan ozon dalam waktu yang pendek itu tidak semua terpapar. Nah, di satu sisi ada UVC ini, UV gelombang pendek, itu ternyata mampu juga untuk membunuh bakteri. Nah, tapi di beberapa literasi yang kami pelajari memang untuk pemakaian yang lama itu teman-teman kesehatan menyarankan untuk dihindari penggunaan UVC itu. Makanya ini hanya untuk membilas. Argumentasi kami yang bisa kami jelaskan adalah bahwa ketika permukaan tubuh itu sudah terpapar ozon, itu UV nggak akan pernah bisa masuk kan seperti itu. Artinya akan aman. Jadi dia hanya akan masuk ke permukaan yang belum terpapar oleh ozon kan gitu loh. Nah artinya menurut kami hipotesis kami itu lebih tuntas gitu loh pembunuhan bakteri maupun virus dan mikroorganisme yang lain kan seperti itu. Nah itu yang kami kembangkan. Kemudian bilik kami itu kan sealed ya, jadi rapat betul. Jadi hanya ada lubang masuk udara blower yang mengalirkan oksigen, di situ dijebak untuk diubah menjadi ozon, kemudian masuk ke dalam sebuah bilik, kemudian dihisap oleh sisi atasnya oleh exhaust fan kan gitu dari atas. Nah artinya apa? Kita memastikan bahwa yang di dalam itu konsentrasi ozonnya cukup bagus, cukup besar kan gitu. Sehingga apa? Kita memastikan bahwa efektivitas pembunuhan virusnya jauh lebih bagus dari yang sudah dikembangkan oleh PTN yang ada di Jawa Timur itu kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Jadi awalnya memang ini murni keprihatinan kami dengan teman-teman mahasiswa dan bagaimana kontribusi yang bisa kita berikan ke pandemi ini kan seperti itu. Baik, ini menarik sebenarnya ini Pak Budi ya, karena ternyata saingannya juga ada gitu kan ya, yang berusaha berkontribusi juga di tengah pandemi seperti ini. Tapi berarti kalau bisa dibilang ini berarti sudah menjawab kelemahan dari teman-teman ITS untuk dikembangkan begitu ya di kita coba mengembangkan apa yang menurut kami potensi kelemahan kan seperti potensi kelemahan. Dan mungkin kabar baik di Lebaran kemarin tanggal 26 Mei kalau nggak salah, ternyata LIPI juga mengembangkan basis ozon juga. Jadi ozon generator itu kan memang ada dua. Baik, ada ini ya berarti ya, ada macam dua. Jadi ada dua ozon itu yang untuk langsung ke udara, ada yang ozon itu dipakai untuk
campurkan dengan air kan seperti itu. Nah, teman-teman LIPI itu ozon dicampurkan dengan air, kemudian pakai ozon nanomist namanya. Jadi air itu nanti diuapkan. Nah, uap air yang sudah bercampur ozon itu yang dipakai untuk sterilisasi. Tapi basicnya adalah ozon. Basicnya adalah ozon, seperti itu. Menarik ini Pemirsa TVmu. Ini kalau bagi Anda yang kemudian baru mendengar pertama kali, kayaknya menarik untuk Anda bisa bergabung ya. Kayak masih mengundang Anda untuk juga bisa menanyakan langsung ke Pak Budi, boleh ya Pak Budi ya? Nanti kalau ada yang bertanya bisa di 085 225079 119. Itu lagi, sekali lagi di 0852 25079119. Ada di bawah layar kaca Anda. Itu kalau Anda ingin menanyakan langsung pada Pak Budi. Pak Budi, ini kalau boleh saya tahu dulu, mungkin disampaikan dulu kepada pemirsa TVmu ya. Berarti bentuknya, ukurannya ini berapa Pak? Untuk produk yang kami buat dengan teman-teman mahasiswa itu panjang lebar 1 meter, kemudian tingginya 2 meter. Nah, kami ingin memastikan bahwa orang yang paling tinggi di Indonesia itu juga masih tercover kan seperti itu. Jadi tingginya 2 meter efektif kan seperti itu. Jadi insya Allah dari yang kecil sampai yang paling tinggi masyarakat Indonesia bisa masuk semua, insya Allah seperti itu. Siap. Ini juga menarik nih Pak Budi, karena beberapa waktu yang lalu ya, ini sempat ada muncul beritanya di media sosial Pak Budi. Kalau misalnya disemprot disinfektan yang biasa, itu langsung ke muka, kadang langsung ke kena ini. Padahal ada informasi yang mengatakan bahwa disinfektan ini hanya untuk benda mati misalnya. Nah, ini berarti berbeda ya Pak Budi ya dengan terobosan dari teman-teman UMM. Khusus untuk UVC itu memang selama ini prosedur medis hanya diperuntukkan untuk benda-benda mati. Selama ini dipakai untuk seperti itu. Itu semua dunia medis di seluruh dunia sudah mengiyakan itu kan seperti itu. Di alat saya itu sekali lagi hanya untuk membilas sekitar 1 sampai 2 detik saja apabila ada permukaan yang belum terpapar oleh ozon. Iya. Jadi dan yang sudah terlindungi oleh ozon, UV itu nggak akan pernah bisa masuk. Itu yang argumentasi ilmiah kami kan seperti itu. Jadi UV dari matahari, UVC itu nggak akan bisa sampai ke bumi karena ada lapisan ozon yang ada di dalamnya kan seperti itu. Siap, berarti itu lagi ya pemirsa TVmu ya, nggak usah khawatir, karena kadang kalau misalnya ada informasi beredar takutnya nanti malah ini kenapa kena langsung, ternyata tidak apa-apa karena ini memang untuk membilas dan cepat sekali. Dan hanya 1 detik saja. Dan hanya 1 detik saja. Walah, ini udah insya Allah aman lah. Satu lagi mungkin Pak Budi sebelum kita break ini ya, kalau bisa disampaikan satu dulu manfaat yang paling terasa dari menggunakan alat ini. Kalau terkait dengan pengukuran virus, memang virus itu kan sebuah benda yang sangat kecil yang hanya bisa dibaca atau dilihat oleh mikroskop elektron. Betul. Sementara semisal tes swab saja, dia kan nggak bisa membaca jumlah virus itu. Dia harus diampli, diperbanyak sehingga supaya bisa dibaca, dideteksi kan gitu. Terus dibandingkan dengan pembanding virus yang akan dibandingkan kan seperti itu. Kalau bicara angka virus yang teman-teman yang bisa diukur itu sebenarnya angka kuman itu secara keseluruhan overall dari bakteri, jamur, mikroorganisme yang lain itu namanya kuman meter itu ada kan gitu. Tapi kalau hanya virus yang mau didetek itu memang selama ini harus menggunakan mikroskop elektron saja. Setahu saya seperti itu. Jadi memang sangat sulit kan seperti itu. Pun teman-teman yang berbasis cairan pun kan berapa persen atau berapa angka virus yang bisa dibunuh itu memang nggak bisa didefinisikan secara clear kan seperti itu. Karena memang alat itu akan sulit sekali kan seperti itu. Tapi studi ilmiah yang mendasari itu clear bahwa ozon dan UVC itu mampu untuk membunuh virus jauh lebih baik daripada klorin maupun hidrogen peroksida yang banyak dipakai oleh masyarakat. Baik, kita tahan dulu ya Pak Budi di situ ya, karena kita harus jeda dulu pemirsa TVmu. Bagi Anda yang baru saja bergabung, insya Allah masih ada 3 segmen lagi dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang didirikan pada tahun akademik 1982-1983 dengan mengemban visi menjadi fakultas teknik yang unggul dalam bidang ekoteknologi dan information technology berdasarkan pada Islamic value dan mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui sistem pendidikan yang mengacu pada ASEAN Qualification Reference Framework bersama Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, unggul dan Islami. Terima kasih Mirsa TVmu masih bersama kami dalam program COVID Talk on TV, dan tentunya masih ada insya Allah banyak waktu untuk bisa menyapa Anda ya di sore hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, silahkan bisa bergabung bersama kami melalui 3 platform live streamingnya. Boleh diakses di YouTube di TVmu Spasi Jogja, kemudian juga di Facebook di TVmu Stasiun UAD, kemudian ada lagi juga di Instagram ya di TVmu UAD Jogja. Silahkan mau dipilih yang mana. Kalau tidak puas hanya menonton, Anda juga boleh ikut bergabung, ikut menelpon untuk bertanya kepada Pak Budi, atau juga boleh untuk mengirimkan WhatsApp Anda di 0852 2507 9119. Itu dia, silahkan. Dan kami masih berbicara Mirsa TVmu terkait dengan tema kita, yaitu adalah bilik sterilisasi yang aman bagi manusia. Yang ini merupakan bisa dibilang karya jitu ya Pak Budi ya dari Universitas Muhammadiyah Magelang ya. Ya, kalau dibilang karya jitu sebenarnya ini ide apa namanya, ide kami dengan mahasiswa saya dengan mahasiswa, dan tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki di bulan-bulan yang akan datang seperti itu. Saya yakin betul ini adalah sebuah ide baru, namun demikian perbaikan-perbaikan yang untuk menuju kesempurnaan atau hal yang lebih baik itu masih perlu sangat dibutuhkan kan seperti itu. Jadi karena tahu sendiri kondisi pandemi itu kan memang komunikasi antara kami dengan mahasiswa juga sangat terbatas. Betul. Intensitas ketemu juga sangat terbatas, kemudian dikejar-kejar waktu juga harus segera jadi kan seperti itu. Nah akhirnya
saya sangat yakin pengembangan yang lebih bagus akan banyak di kemudian hari kan seperti itu. Jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi udah mengapati teman-teman yang sudah lakukan, ada teman-teman ITS, ada LIPI sebelumnya sudah ada gagasan itu juga, yang berbasis cairan juga sudah banyak kan seperti itu. Namun demikian untuk lebih menyempurnakan karya ini tentunya harus masih banyak pemikiran atau pengujian yang lebih detail lagi, termasuk juga lamanya waktu di dalam bilik. Kami hanya mengacu kepada referensi yang sudah ada, tapi kami juga belum menguji dengan alat kami sendiri. Jadi yang paling efektif itu di mana? Karena keterbatasan kita kan kejar-kejaran dengan corona itu, COVID-19 itu sendiri kan seperti itu. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus segera share ke masyarakat. Untuk apa? Untuk segera memberikan dampak kemanusiaan yang bermakna kepada masyarakat kan seperti itu. Jadi pengujian yang saintifik lebih detail memang terus terang belum secara clear kami lakukan secara detail kan seperti itu. Siap, berarti memang masih nanti insya Allah akan ada pengembangan perbaikan lagi. Siap, dan sekarang Pak Budi, kita tidak kesepian ya, sudah semakin ramai di sini, Masya Allah. Ini sudah hadir di sini bersama kami pemirsa TV-mu, ada Ibu Yun Arifatul Fatimah PhD, yang merupakan dekan Ibu ya, dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik sekali loh ini pemirsa TV, Masya Allah. Terima kasih. Kabar sehat ya Ibu Yun ya? Alhamdulillah sehat. Siap, saya manggilnya Ibu Yun atau? Boleh. Ibu Yun ya, siap. Ibu Yun ini langsung dari Magelang atau bareng-bareng dengan Pak Budi atau gimana nih? Iya, kebetulan saya langsung dari Magelang, dari kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang, langsung ke sini. Siap. Ya. Siap. Ibu Yun ini menarik loh, tadi Pak Budi sudah menyampaikan banyak terkait dengan bilik sterilisasi dari FT UM Magelang ini. Kalau boleh responnya sedikit dulu Bu Yun terkait dengan ini, bagaimana inovasi yang menarik sekali dari mahasiswa? Iya, jadi ini menjadi satu sebenarnya ide mahasiswa yang kemudian kami coba untuk fasilitasi menjadi sebuah karya yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Walaupun ini juga diinisiasi dari beberapa karya dari teman-teman universitas yang lain, tapi ada beberapa tambahan yang memang menjadi karya mahasiswa kami ini menjadi lebih berbeda dan lebih inovatif gitu. Berarti memang ini salah satu yang kemudian berusaha kalau bisa sampai COVID selesai ini ya Pak Budi, Bu Yun. Berusaha distribusikan ya. Siap-siap. Ini Ibu Yun kalau boleh disampaikan dulu mungkin dari FT sendiri. Nah, ini memang kontribusinya untuk misalnya membuat sesuatu, ini memang sebelum ini bilik sterilisasi sudah pernah membuat apa lagi mungkin? Jadi mungkin dari beberapa teman yang lain dari program studi di Fakultas Teknik, kebetulan kami punya 4 program studi. Apa aja itu? Jadi teknik informatika, kemudian S1, dan kemudian teknologi informasi D3, ini teknik otomotif, yang D3 dan teknik industri. Jadi beberapa kami mahasiswa kami itu memenangkan beberapa program yang PKM cybercrime ya, kemudian yang teknik informatika S1 kebetulan beberapa yang lalu juga memenangkan salah satu kompetensi cybercrime internasional di Bali. Ya, jadi dan beberapa mahasiswa kami di teknik informatika D3 juga menerapkan beberapa ICT, IT, dan juga mendesain beberapa website desa di beberapa kabupaten dan kota di Magelang. Jadi banyak sebenarnya yang inovasi juga produk-produk teknologi dari mahasiswa-mahasiswa kami yang diadopsi oleh masyarakat di sekeliling kota Magelang. Masya Allah. Ini mungkin sudah jadi habit begitu ya Ibu nih ya Pak Budi juga ya, habit yang didorong untuk mahasiswa agar bisa produktif gitu ya Bu Yun ya? Iya, betul sekali. Jadi ini kami harapkan ini menjadi satu culture dari mahasiswa, walaupun memang bimbingan dari dosen-dosen kami di Fakultas Teknik khususnya memang kami minta untuk intens membimbing mahasiswa sehingga mereka mampu untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kreatif gitu. Ini menarik, nanti boleh disampaikan pesannya mungkin Bu Yun ya di terakhir nanti ya, gimana agar kita ini bisa lebih produktif sebagai mahasiswa juga dan tentunya bisa bermanfaat di tengah pandemi seperti ini. Saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, ini saya masih penasaran dari tadi nih Pak Budi, biayanya untuk membuat satu bilik ini berapa habisnya Pak?
Untuk awal-awal, karena awal-awal pembuatan itu jelas banyak waste material yang terbuang kan seperti itu. Itu biayanya memang cukup tinggi. Untuk biaya produksi sampai jadi satu unitnya, itu hanya untuk biaya produksi saja bisa sampai hampir 7 juta. Karena waktu itu yang mahal itu kan ozon generatornya. Sebenarnya kita bisa create sendiri, tapi karena kita kejaran dengan waktu juga, kita harus mendatangkan ozon generator yang sudah jadi. Kebetulan itu kita harus import, dan prosesnya waktu itu agak lama, sampai 2 minggu kan gitu loh. Nah, karena waktu itu kami di dalam negeri itu belum mempunyai rekanan yang bisa melayani ozon generator itu dengan dengan cepat dan harganya yang murah. Ada waktu itu kita menemukan ada di Bandung, itu cuma harganya cukup tinggi kan seperti itu. Nah, kemudian namun demikian setelah akhir-akhir ini ada banyak komunikasi, saya berinteraksi dengan teman-teman yang bermain di ozon generator. Itu ada rekanan di Jawa Timur, di Surabaya, itu yang bisa mensuplai kita lebih cepat kan seperti itu. Jadi 2-3 hari kita sudah bisa mendapatkan ozon generator itu kan seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang lain materialnya cukup bisa didapatkan dari Magelang, Jogja dan sekitarnya, itu sudah mudah sekali kan seperti itu. Berarti tidak begitu sulit ya Pak Budi untuk mendapatkan material tadi? Insya Allah sekarang tidak begitu sulit. Ozon generator sudah banyak yang pakai juga untuk beberapa aplikasi yang lain, karena teman-teman LIPI juga tanggal 26 itu juga ozon nanomize itu juga sudah di launching juga. Nah, itu sudah banyak. Nah, karena sudah banyak, mungkin penyedia ozon generator itu juga mulai banyak juga kan seperti itu. Sudah banyak yang sama-sama bersinergi gitu ya Pak Budi ya. Di teman-teman ITS juga mengembangkan ozon juga, LIPI juga mengembangkan ozon juga, kita di Magelang juga mengembangkan basis ozon itu juga. Semua saling lomba ini ya Bu Yun ya untuk bisa berkontribusi ya. Iya betul deh. Baik Bu Yun, ini mungkin ada yang bisa disampaikan dulu kepada pemirsa TVmu. Karena FTUM Magelang ini menarik ya Pak Budi ya. Kemudian banyak yang berinovasi. Cara untuk bisa menjadi bagian dari FTUM Magelang ini seperti apa sih Bu Yun? Jadi salah satunya yang ingin ingin kita sampaikan ya kepada calon mahasiswa nih. Jadi untuk calon-calon mahasiswa Fakultas Teknik, paling tidak kita harus menjadi punya satu semangat. Kalau mau masuk ke engineering, maka dia harus punya satu semangat ataupun punya satu ide-ide gagasan inovasi yang bagus, sehingga mereka mampu untuk berkreasi di sini. Tapi kami berharap juga dari teman-teman SMA, SMK di wilayah Magelang, Jogja, Semarang, kami berharap juga mereka untuk ikut masuk ke Fakultas Teknik, karena kami didukung oleh fasilitas laboratorium yang kami miliki. Alhamdulillah juga dengan akreditasi dari institusi kami yang sudah B, dan juga program studi otomotif yang sudah terakreditasi A, teknik informatika yang terakreditasi B, dan juga industri terakreditasi B, dan juga teknologi informasi yang terakreditasi A, siap untuk menampung mereka untuk belajar bersama di Fakultas Teknik untuk menjadi pionir-pionir di dalam engineering field. Gitu. Harapan kami seperti itu. Semangatnya adalah ayo mari bersama memajukan bangsa ini di bidang engineering. Jadi seperti itu yang ingin kami harapkan. Dan kami siap untuk dengan dosen-dosen yang alhamdulillah dari lulusan luar negeri maupun lulusan dalam negeri, kami siap untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu orang tua mahasiswa untuk menjadikan mereka generasi-generasi yang penerus bangsa ini, yang mampu untuk memberikan ide-idenya, mampu untuk berkontribusi pada negara ini dengan semaksimal mungkin. Nah itu dia, mantap ini Bu Yun, mantap ya Pak Budi ya. Kita lanjut lagi ya Bu Yun, Pak Budi ya. Usai jeda pariwara, pemirsa TVmu, kami masih mengundang Anda yang ingin bergabung, dan kami akan kembali sesaat lagi. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal.
memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Program langkah pasar lebih menganut sistem hukum yang bergerak civil law atau yang kita akan berbincang berbagai isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik yang tadinya ukurannya besar terhadap beraya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu menjalankan profesi. Ya, Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, Iya. dan sekarang sebagai kandidat. Ya, terima kasih pemirsa TV masih bersama kami dalam Covid Talk on TV dan masih ada sedikit waktu untuk bisa membersamai Anda ya yang ingin bergabung bersama kami, ingin tahu lebih dalam kira-kira inovasi kontribusi dari UM Magelang di Fakultas Teknik ini seperti apa, karena sudah ada dengan punggawa-punggawanya begitu ya, sudah ada Pak Budi dan ada Bu Yun. Sayang kalau Anda tidak ikut menyimak dan tidak ikut bertanya juga kira-kira pengembangan dari alat ini akan seperti apa gitu. Boleh kami undang Anda sekali lagi di 0852 2507 9119 atau boleh juga Anda menyimak di live streamingnya di Facebooknya di TVmu Stasiun UAD. Itu dia. Dan kita kembali lagi, saya ingin ke Bu Yun dulu. Ini sudah pakai masker sekarang ya. Siap, Bu Yun. Ini berarti kalau dari FT UM Magelang sendiri ini mungkin ada pengabdian atau ada pengembangan yang ingin dilakukan ke depan ini seperti apa? Jadi beberapa pengabdian atau berkaitan dengan Tridharma, pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Salah satunya yang sekarang sedang kita coba untuk fokuskan itu adalah pengembangan desa mandiri energi. Kemudian juga kalau tidak salah di 4 mitranya kita sudah terapkan itu. Dan ini kita harapkan ke depan ini menjadi juga satu pengembangan lagi yang lebih luas dengan mitra-mitra yang baru. Selain dengan beberapa mitra di beberapa desa, kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Okay. Jadi kebetulan kemarin beberapa yang lalu kami mendapatkan beberapa hibah, khususnya juga dari luar negeri melalui Australian Award, kemudian juga dengan World Class Professor kami dan juga dari hibah kerjasama luar negeri. Itu kami mengembangkan satu pengelolaan sampah yang lebih sustainable dan juga lebih smart, lebih cerdas. Jadi di sini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah menciptakan satu
waste management yang terintegrasi, di mana akan menciptakan satu circular ekonomi dari hulu sampai hilir yang memungkinkan untuk penurunan emisi, kemudian juga untuk pencapaian zero waste. Jadi itu salah satu yang kita coba untuk fokuskan di Fakultas Teknik. Jadi seperti itu. Baik, berarti itu memang sudah mulai dari tahun kapan begitu, atau ada ini harus sampai tahun sekian harus sudah selesai, atau seperti apa ini Bu Yun? Jadi sebenarnya kita juga punya roadmap-nya, berkaitan di roadmap di fakultas maupun roadmap di masing-masing program studi dan juga universitas. Jadi kita bekerja atau mengimplementasikan penelitian pengabdian kami itu juga berdasar pada roadmap di universitas. Jadi kalau beberapa penelitian pengabdian sudah lama sekali kami lakukan, kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan desa-desa di wilayah kabupaten maupun kota Magelang. Terutama kami juga kemarin fokuskan untuk pengembangan IT di desa. Jadi bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan kemudian juga bekerja sama dengan perangkat desa di Kecamatan Magelang, di Kecamatan Secang, kemudian beberapa di Kabupaten Temanggung dan sebagainya. Jadi kami mengembangkan website desa dan juga mengembangkan produk-produk potensi di desa tersebut. Jadi kami buatkan UMKM-nya. Jadi kami buatkan website, di mana website tersebut berisi beberapa informasi tentang potensi-potensi desa tersebut. Jadi mulai dari peternakan, kemudian UMKM-nya, kemudian produk-produk kreatif mereka, industri-industri kecil mereka, dan itu kami pasarkan juga. Ada satu e-commerce juga yang sudah kami bangun di situ, yaitu di Kabupaten Temanggung berkaitan dengan produk kopi. Jadi khususnya di Desa Teneng kami juga membangun satu pusat pusat pengembangan industri kopi. Jadi di situ kami coba untuk mengembangkan mulai dari produksinya, kemudian pengepakannya sampai marketingnya. Jadi marketingnya tidak lagi di toko-toko, tapi sekarang sudah melalui website dan e-commerce yang kami bangun di situ. Sudah beralih ke daring semua ya Bu Yun ya. Siap-siap. Ibu, berarti ini kalau untuk risetnya begitu atau persiapannya sebelum akhirnya tadi kan sudah kemudian ke sana ke sini, kerja sama sana ke sini. Persiapannya berapa lama dulu sebelum akhirnya bisa melaunching ini? Untuk yang bisa dari program yang tadi mungkin desa ini, dan juga nanti bisa Pak Budi menambahkan. Jadi ini sebenarnya juga karena COVID ini ya. Jadi karena COVID, kemudian juga dengan adanya Kampus Merdeka salah satunya. Jadi kita coba untuk memfasilitasi, memanfaatkan bencana COVID ini menjadi sesuatu yang bisa kita kita bisa masuk di dalamnya untuk berkontribusi, untuk ikut membantu apa yang bisa kami lakukan. Jadi seperti itu. Salah satu implementasi Kampus Merdeka yang kami ingin laksanakan di sini adalah bagaimana kita memberikan wadah, memfasilitasi mahasiswa untuk mereka juga bisa melakukan penelitian dan melakukan riset-riset pada masa COVID ini. Jadi tidak berhenti. Jadi seperti itu. Jadi kami berikan kebebasan pada mahasiswa untuk melakukan inovasi, dengan tentu saja alhamdulillah ada support yang sangat besar dari dosen pembimbing, Dr. Budi dan juga teman-teman di fakultas. Jadi ini benar-benar integrasi antara program studi yang ada di Fakultas Teknik gitu. Jadi seperti untuk persiapan sampai dengan ini akhirnya tercipta ya sepertinya mengalir begitu saja nih Mas. 3 minggu ya, 2-3 minggu. Ya, 3 minggu gitu. Jadi sekitar itu kemudian kami siap-siap, kita komitmen bersama untuk membimbing mahasiswa sehingga mereka mampu untuk menghasilkan produk ini. Jadi seperti itu. Masya Allah, supportnya 100% ini ya Pak Budi ya Bu Yun ya untuk mahasiswa terus didampingi. Ini Pak Budi, saya ingin ke Pak Budi dulu nih. Berarti ketika bisa dibilang bilik sterilisasi ini didistribusikannya sudah secara nasional atau seperti apa ini Pak? Awalnya memang spirit kita itu adalah spirit kemanusiaan. Jadi
sama sekali di awal itu tidak ada spirit untuk komersialisasi produk. Produk teknologi yang kami kontribusikan. Jadi murni misi kemanusiaan. Walaupun di akhir-akhir ini ada beberapa yang minta. Nah, karena menghadapi new normal dan kami bisa mensupport, kenapa tidak kan seperti itu. Jadi pagi tadi kami mengantarkan Billy ke itu SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta. Karena beliau minta hari ini harus dikirim karena besok sudah menghadirkan orang tua untuk ngambil rapot. Jadi sekalian itu dimanfaatkan untuk 2 hari di launchingnya ketika ambil rapot ya. Nah, kemudian mungkin dari produk ini menurut saya banyak yang bisa dikembangkan. Contoh sekarang ketika di dunia medis itu ada keterbatasan penyediaan APD, masker N95. Betul. Saya berharap alat ini juga bisa dipakai untuk mensterilisasi peralatan-peralatan medis itu. Itu yang pertama. Kemudian ada juga beberapa perangkat medis seperti mobil ambulan ketika habis untuk menjemput pasien, misalkan gitu loh. Selama ini kan sterilisasinya masih menggunakan desinfektan cair tuh, disemprot-semprotkan gitu loh. Dan kelemahan semprotan itu karena cairan itu nanti harus mengenai langsung bagian-bagian yang tidak langsung terkena, tentunya tidak akan terkena desinfektan juga. Nah, saya berharap ke depan ozon itu menjadi apa namanya media pengganti, potensi media pengganti untuk menggantikan desinfektan khususnya untuk ambulan-ambulan setelah untuk menjemput pasien COVID misalkan seperti itu. Itu sangat berpotensi menurut saya kan seperti itu. Jadi bisa dialirkan ke sebuah ducting air conditioningnya, dimasukkan ozon generator di sana, didiamkan beberapa saat, insya Allah semua bagian mobil yang ada di kabin itu bisa terpapar ozon semua dan akhirnya insya Allah virus yang melekat di dalam kabin mobil itu bisa terbunuh semuanya kan seperti itu. Jadi pengembangan kompetensi jauh lebih banyak segmen-segmen yang bisa dikontribusikan dengan ozon ini, material ozon ini kan seperti itu. Baik, harapannya nanti bisa sampai ke ranah situ ya tadi Pak Budi. Iya, termasuk ya, untuk pembersihan sterilisasi APD, masker N95, kemudian ruangan isolasi, mobil-mobil yang untuk mengangkut pasien COVID-19 itu bisa menggunakan medium. Itu menurut saya sangat lebih efektif kan seperti itu. Berarti yang sekarang ini kalau Pak Budi melihat misalnya yang sudah diterapkan sekarang ini ya, ini masih kurang efisien begitu atau masih ada celah sebenarnya untuk bisa lebih merata? Selama ini secara nasional dan juga ini masih menggunakan basis cair ya. Tapi kalau kita berkaca dengan teman-teman negara maju, ozon dan UV itu memang sudah menjadi habit mereka untuk sterilisasi karena memang sudah terbukti kemampuan membunuh virusnya itu 1,5 kali lipat sampai 2 kali lipat kemampuan dari desinfektan konvensional yang ada di pasaran selama ini kan seperti itu. Nah akhirnya jauh lebih powerful kan seperti itu kemampuan membunuh bakterinya. Nah kenapa tidak kan gitu. Nah itu dia kenapa tidak ya pemirsa TV-mu ya. Kalau ada yang lebih canggih begitu ya Pak Budi ya, bisa lebih dimanfaatkan. Ini menarik ini. Kita tahan dulu untuk yang itu. Saya ingin ke Bu Yun lagi. Bu Yun, ini sebenarnya saya ingin tanya dulu, tapi sudah ada yang mengawe-awe ini sepertinya harus jeda dulu ya. Kita jeda dulu Bu Yun ya. Silakan pemirsa TV-mu bagi yang baru bergabung di live streaming kami. Masih kami buka di segmen terakhir untuk bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 0852 2507 9119. Kita akan kembali lagi insya Allah usai jeda pariwara berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Iya, pemirsa TVMU, dan ternyata kita sudah berada di penghujung segmen ya, sudah berada di segmen keempat. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan insya Allah masih ada sedikit waktu bagi Anda yang baru bergabung di live streamingnya. Insya Allah bisa masih menanyakan ke Bu Yun dan juga Pak Budi begitu ya. Masih boleh ya kalau ada yang bertanya ya, silahkan bagi Anda pemirsa TVMU. Sekali lagi di 0852 25079119 itu dia. Kita masih berbincang mengenai bilik sterilisasi di FT UM Magelang ini ya Pak Budi, Bu Yun ya. Saya ingin ke Bu Yun dulu. Menarik karena ternyata FT UM Magelang ini penuh dengan inovasi, penuh dengan kreasi, penuh dengan pengembangan dan pengabdian kalau tadi yang disampaikan Bu Yun. Kalau bisa dibilang dulu Bu Yun, ada keunggulan apa ini yang kemudian bisa menarik juga untuk teman-teman yang mungkin suka di bidang teknik atau otomotif ya, seperti Pak Budi nanti bisa mengembangkan minat bakatnya di sana, nih apa aja Bu Yun? Ya, mungkin salah satu keunggulan yang kami miliki adalah berkaitan dengan visi keilmuan di Fakultas Teknik itu sendiri ya. Jadi visi kami sebenarnya menciptakan satu green technology, fokus pada green technology. Seperti mungkin yang kita ketahui dari 4 program studi di Fakultas Teknik, kami mempunyai visi-visi yang sesuai dengan keilmuan mereka, seperti teknik otomotif, fokus pada kendaraan efisien. Kemudian teknik industri itu pada manufaktur yang berkelanjutan atau sustainable manufacturing. Kemudian kalau untuk yang teknik informatika itu lebih fokus pada green computing. Jadi ketiga program studi ini mempunyai beberapa spesifikasi khusus dan juga keunikan-keunikan khusus. Jadi kalau belajar di Fakultas Teknik, maka ketika mau belajar tentang kendaraan efisien, kami siap untuk memfasilitasi. Kalau mau belajar tentang bagaimana menciptakan satu industri yang green, industri yang ramah lingkungan, Fakultas Teknik khususnya program studi teknik industri siap juga untuk bekerja sama dan juga memfasilitasi calon-calon mahasiswa kami untuk belajar di program studi teknik industri. Dan kalau untuk yang di teknik informatika, yang berminat untuk masuk ke teknik informatika, tentu saja mereka bisa belajar bagaimana mempelajari mengembangkan satu teknologi komputer yang ramah lingkungan dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan teknologi yang sedang berkembang pada saat ini, terutama dengan berkembangnya industri 4.0 dan juga industri 5.0. Kami selalu beriringan untuk bagaimana kita bisa tetap menerapkan atau menjadikan Fakultas Teknik
menjadi fakultas yang mampu untuk bisa bersaing di tingkat Asia terutama dalam bidang engineering. Kami berharap seperti itu. Dan ini dibuktikan dengan alumni-alumni kami. Beberapa di antara mereka juga berhasil untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri, di Jepang, bahkan di India. Dan mereka juga belajar engineering di sana. Masya Allah. Wah, ini udah bukti nyata ini Bu Yun ya, kalau sudah ada alumni yang berhasil begitu ya. Menarik. Tapi tadi Bu Yun sempat menyinggung terkait dengan fasilitasnya juga nih Bu Yun. Nah, fasilitas yang ditawarkan sebenarnya apa saja kalau boleh disampaikan? Ya, jadi kami punya beberapa laboratorium yang insya Allah memadai dan cukup untuk dan unggul untuk bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kami untuk belajar di Fakultas Teknik. Jadi terutama dengan akreditasi yang kami dapatkan teknik otomotif. Jadi kami mendapatkan akreditasi A. Itu juga laboratoriumnya kalau di tingkat Jawa Tengah termasuk sangat lebih dari cukup, insya Allah. Kemudian dari teknik informatika kami juga mempunyai beberapa lab yang bisa digunakan mahasiswa untuk bisa belajar. Selain mereka juga mendapatkan teori, tapi mereka juga bisa melaksanakan praktikum yang difasilitasi di Fakultas Teknik. Nah, itu menarik. Berarti praktek dan teori ya Bu Yun ya, harus seimbang ya. Dan kami juga bekerja sama dengan industri dan juga bekerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi sehingga mereka mahasiswa-mahasiswa kami selain mendapatkan teori, mendapatkan praktikum, mereka juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi profesi, misalnya berkaitan dengan khususnya seperti yang dilakukan oleh teknik otomotif. Sebab kami bekerja sama dengan Mitsubishi, kami lakukan program intensif. Mahasiswa selain mendapatkan pengalaman untuk kerja praktek, mereka juga mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang otomobil. Jadi seperti itu. Kemudian juga di teknik informatika sama, di teknik industri juga sama. Kami memfasilitasi mahasiswa untuk mereka bisa mendapatkan teori maupun praktek, kemudian juga melaksanakan kerja industri secara langsung. Nah, itu dia. Menarik ini Bu Yun, menarik sekali rasanya. Kalau biasanya hanya dijejali dengan teori, ternyata kalau di Universitas Muhammadiyah Magelang, teori praktek juga jalan. Begitu ya Pak Budi ya? Di lapangan ya. Satu lagi mungkin kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mereka ikut exchange student. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa institusi universitas luar negeri dan kami sudah melakukan exchange student, pertukaran mahasiswa, dan mereka sangat antusias untuk ikut di dalamnya exchange student maupun kompetisi internasional. Jadi dari beberapa tahun yang lalu mahasiswa kami juga memenangkan satu kompetisi robotik dan itu merupakan gabungan satu tim dari 4 program studi. Jadi itu satu pengalaman yang mahasiswa sangat tertarik untuk bisa ikut eksis tidak hanya di nasional namun juga di internasional. Jadi seperti itu. Ini dipilih atau ketika ada mahasiswa punya minat, punya bakat, maka didorong untuk maju Bu Yun? Jadi itu ada satu kompetisi. Jadi tetap kami lakukan seleksi, walaupun memang sejak mahasiswa masuk mereka sudah kami support untuk mereka mahir dalam bahasa asing. Mereka juga mempunyai kompetisi yang mereka minati, kemudian nanti kami lakukan seleksi. Jadi seperti itu. Baik, jadi di seleksi tadi itu ya untuk bisa akhirnya maju. Pak Budi, betul begitu ya berarti di lapangannya ya. Prakteknya yang disiapkan apa saja di Pak Budi kalau sebenarnya ketika sedang praktek mahasiswa? Kebetulan Fakultas Teknik itu ada yang vokasi, diplom program, ada kami kebetulan di D3 mesin otomotif, kemudian ada informatika ya, teknik informasi. Karena memang sebuah arah yang berbeda. Kalau di tempat kami itu memang pengalaman magang itu menjadi hal yang penting kan seperti itu. Jadi kami magangnya itu hampir 4 bulan. Kemudian beberapa praktikum semasa pandemi sekarang, mahasiswa yang di luar Jawa, luar kota yang sangat jauh tidak mungkin datang ke kampus, kami memberikan fasilitas untuk
merdeka belajar, boleh digantikan belajar dari industri yang terdekat. Iya. Asalkan kompetensi atau capaian pembelajaran yang ditetapkan di kurikulum kita itu tercapai. Jadi kita membuatkan pedoman, memastikan bahwa capaian pembelajaran ketika mahasiswa yang bersangkutan magang itu bisa mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan itu. Itu yang pertama. Kemudian spesifikasi kualifikasi pembimbing lapangan atau industri kita juga tetapkan. Kita ingin memastikan bahwa pengetahuan yang didapatkan di lapangan atau industri itu benar-benar pengetahuan yang setara dengan level yang kita tetapkan, kan seperti itu. Jadi kita memberikan kemerdekaan seperti itu mulai masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, berarti diberi kebebasan tapi juga diberi standar begitu ya, Pak Budi ya. Ini menarik sekali ini. Mungkin pemirsa TV-mu bagi Anda yang kemudian punya passion begitu ya Bu Yun, Pak Budi di bidang otomotif atau kemudian juga teknik, ini bisa langsung mengaplikasikan bakatnya ya di Universitas Muhammadiyah Magelang. Mungkin terakhir ini Bu Yun dan juga Pak Budi, saya ingin ke siapa ini ya? Bu Yun dulu. Bu Yun, ada satu pesan mungkin kepada pemirsa TV-mu, masyarakat pada umumnya, agar punya habit seperti mahasiswa atau juga keluarga besar dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Ibu, agar tetap bisa inovatif, tetap kreatif, tetap produktif walaupun di tengah pandemi seperti ini. Jadi untuk semua calon mahasiswa maupun mahasiswa di Fakultas Teknik, walaupun kondisi kita dalam pandemi seperti ini, maka semangat tidak boleh padam. Tekad yang kuat untuk selalu terus belajar, tekad kuat untuk selalu berbuat kebaikan, tekad yang kuat untuk selalu memberikan yang terbaik kepada keluarga maupun bangsa, menjadi satu tekad yang tidak boleh hilang dari dada ini. Itu saja, tetap semangat, tidak boleh luntur semangat untuk selalu belajar, dan kami Fakultas Teknik siap untuk bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Magelang maupun di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia untuk mari bersama belajar dan tidak berhenti belajar. Masya Allah, tidak pernah berhenti belajar Ibu Yun ya. Karena berhenti itu ketika memang sudah berakhir waktunya ya. Baik, terima kasih. Kalau Pak Budi silahkan. Jadi kepada masyarakat yang membedakan pendidikan tinggi dan pendidikan di bawahnya itu hanya satu. Apa itu? Kewajiban pendidikan tinggi di semua jenjang itu kan harus berkontribusi dalam pengembangan iptek, baik dosen maupun mahasiswa. Minimal 1 kali selama studi. Wajib skripsi, tugas akhir, disertasi, tesis, kan gitu. Itu adalah wujud pengembangan iptek, itu minimal sekali selama waktu studi. Dan yang menyebabkan kegagalan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya itu kan di masalah yang satu ini, kontribusi dalam pengembangan iptek. Kata kuncinya apa? Sebenarnya kata kuncinya adalah kita harus mampu berpikir ilmiah, berpikir sebab akibat. Itu kata kuncinya kan gitu loh. Menyusun hipotesis kemudian membuktikan hipotesis itu kan seperti itu. Kan hanya itu sebenarnya konsep berpikir ilmiah itu. Nah, selama seseorang mahasiswa atau kita yang di perguruan tinggi itu gagal untuk berpikir ilmiah, kita pasti gagal untuk berkontribusi dalam pengembangan iptek. Itu kata kuncinya. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Berarti memang harus ngerti dulu begitu ya, paham dulu ya Pak Budi ya, baru bisa akhirnya berkontribusi kepada masyarakat lebih luas ya. Baik, mungkin ada satu lagi nih, saya penasaran nih kepada Bu Yun saja mungkin terakhir nih Bu Yun, kemudian pesan untuk anak muda saja khususnya, agar kemudian yang mungkin sekarang masih gemar menunda pekerjaan atau yang mungkin masih bahasanya mungkin mager begitu ya, agar bisa hilang itu dan kemudian beralih menjadi produktif Ibu Yun, singkat saja. Jangan malas, tetap bergerak dan capai impian setinggi mungkin. Masya Allah. Siap. Impian harus tinggi ya Bu Yun ya. Karena usahanya juga akan lebih tinggi. Terima kasih banyak Ibu Yun dan juga Pak Budi atas waktunya, kesempatannya, ilmunya. Semoga sehat selalu Pak Budi, Bu Yun. Amin. Dan mahasiswanya akan selalu berkontribusi di internasional. Terima kasih banyak pemirsa TV-mu atas perhatian Anda. Akhirnya saya Ardi Kunita harus undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.